Men, Siap. and match. Oke. Roll action. Negeri Syariah di ujung Sumatera mempunyai banyak cerita, mulai dari kisah perjuangan merdeka sampai provinsi paling miskin di Sumatera. Ada yang bilang penerapan kanun LKS menjadi penyebabnya. Ada juga yang bilang bahwa perhitungan BPS yang tidak sesuai fakta. Ada pula yang berkata bahwa ini hanya trik belaka agar konvensional bisa kembali masuk menjadi raja. Kritik dan masukan kepada pemerintah terus ada, seolah pemerintah tidak punya daya. Padahal semua potensi telah dikerahkan dengan segala upaya. Tapi apalah daya, data lain berkata. Beberapa hari yang lalu, seluruh media viral tentang berita BSI yang saat itu tidak bisa melakukan apapun jenis transaksi. Banyak masyarakat yang mengkritisi, tapi ramai juga yang mendukung dan memahami kondisi yang tengah terjadi. Pernyataan pun muncul dari berbagai lapisan masyarakat dan instansi, mulai dari diskusi warung kopi sampai para elit politisi. Banyak yang mulai mencoba mencari solusi. Bahkan Ketua DPRA berkata kanun LKS agar dikaji kembali. Kejadian ini bisa menambah amunisi bagi mereka yang ingin konvensional kembali. Padahal Aceh baru saja mencetak sejarah di negeri Ibu Pertiwi dengan penerapan lembaga keuangan syariah di Nanggro ini. Almarhum Nike Ardila dalam lirik lagunya berkata, dunia ini penuh sandiwara, ceritanya mudah berubah. Iya, lirik ini sama seperti pemangku jabatan di negeri kita. Konsistensi penerapan ekonomi syariah yang masih meraba-raba. Nah, September lalu 14,75% masyarakat Aceh masih dalam kemiskinan. Hampir 100 triliun dana otsus mengalir. Tapi di Sumatera, Aceh juga masih dalam predikat provinsi termiskin. Siapa yang salah? Masyarakat, kanun syariahnya, atau pemerintah? Atau seperti kata Ebit GAD, tanya pada rumput yang bergoyang. Banyak sudah hasil kajian-kajian ilmiah akademisi. Ada yang menyimpulkan penerapan kanun LKS dan kemiskinan tidak ada korelasi. Ada juga yang menyimpulkan data itu tidak sesuai dengan realisasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada hubungan antara ekonomi syariah dan kemiskinan ini? Semua kita bahas di sini malam ini bersama saya Cika Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu, ustadz-ustazah yang telah hadir semuanya. Mohon maaf mungkin narasi openingnya terlalu panjang. Mumpung mengeluarkan sebuah inspirasi masyarakat. Baik bapak ibu semuanya, bersama kita telah hadir pemateri yang sangat luar biasa. Di sini telah hadir Bapak Aminullah Usman, Ketua PWMS Aceh, yang juga menjadi tuan rumah tempat kita pada malam ini. Kemudian di sini juga telah hadir Bapak Yusri, Kepala OJK Provinsi Aceh. Selamat datang, Pak. Kemudian di sini juga telah hadir seorang akademisi luar biasa, Bapak Prof. Syarizal Abbas. Assalamualaikum, Pak. Selamat datang. Kemudian di sini juga telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Haikal, Ketua Baitul Mal Provinsi Aceh. Nah, di sini juga hadir tamu yang kita nantikan, bahkan dinantikan oleh seluruh masyarakat Aceh, Bapak Wisnu Sunandar, RCEO BSI Aceh, Pak. Selamat datang, Pak. Dan juga di sini telah hadir Bapak Dr. Dedi Novendi MA dari Bank Aceh Syariah. Selamat datang, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai acara kita, talk show sederhana kita dalam acara Halal Bihalal. Sersan, serius tapi santai. Baik, untuk awal kita minta kepada Bapak Muhammad Haikal
untuk sedikit menyampaikan Pak program-program pemerintah terutama dari Baitul Mal dalam proses melawan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil amil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menyapa pada guru-guru kami yang hadir pada hari ini, para pejabat dan seluruh hadirat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk pertanyaan kemiskinan seperti ini memang seperti isu klasik Pak ya, tapi kan nggak pernah selesai. Dan Baitul Mal sendiri sebagai lembaga istimewa pemerintah hadir di sini, ia turut berkontribusi di dalam pengentasan kemiskinan dengan dua tujuan utama. Yang pertama, bagaimana kita mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan kemudian mempromosikan prosperity, Pak ya, to promote prosperity, artinya ada kesejahteraan yang kita dorong. Dan sebagai lembaga istimewa pemerintah di sini kita, kalau teman-teman yang lain dari commercial finance seperti Pak Wisnu dari Bank Aceh juga yang bergerak di dalam dana-dana komersial umat, maka kami bergerak di social finance. Tentunya di sini karena kita berbasis kepada dana umat bentuk zakat, infak, sedekah, program-program yang kita sasar pertama adalah struktur masyarakat paling bawah, itu yang piramida terbawah, yang dalam tanda petik itu adalah kedaruratan. Program-program kami ini adalah kedaruratan yang kami kikis pertama sekali. Tentunya ada sebagian program yang sifatnya BLT dan ada sifatnya pembangunan ekonomi. Tetapi komposisinya tentu ini berbeda karena basis kami ini adalah orang-orang yang tidak dalam industri keuangan, bukan bankable. Tapi orang-orang memang pada posisi yang harus disubsidi. Tentunya untuk program-program yang berbasis pada ekonomi produktif, kami bagaimana membangun semacam pipa, orang-orang yang telah kami bantu di level terbawah ini bisa kami geser ketika dia cukup memenuhi kriteria bankable untuk bagi teman-teman yang bergerak di commercial finance. Program kami ada berbasis individu, berbasis kepada kelompok, dan berbasis pada keluarga. Tentunya ini yang kami inginkan adalah ada semacam partisipasi publik terhadap program-program kami lakukan. Mungkin yang terkenal ya seperti bantuan rumah dan segala macam. Tapi semua yang lain juga ada program-program yang intinya adalah bagaimana mengajak kita tidak hanya dalam sisi pembangunan terhadap ekonomi ini, tidak hanya sisi distribusi dana Pak. Tapi ada tantangan lain juga di Baitul Mal adalah bagaimana kita yakin bahwa dana umat ini dalam bentuk ziswaf ini, sisi collection juga masih tanda tanya di kita. Karena di sisi collectionnya ini, di sisi seberapa besar partisipasi publik mempercayakan pada lembaga pemerintah masih sangat minim. Mungkin dari teman-teman UIN pernah mengadakan research di tahun 2014 mungkin sekitar 1,4 T Pak ya. Ya, dan hari ini ya pro rata kita setiap tahun sekitar 200-an miliar. Jadi masih ada sekitar kecil sekali menurut saya itu. Dan ini menjadi PR kita bersama Pak. Tentunya seberapa besar Baitul Mal bisa menyalurkan dana, ya seberapa besar uang bisa masuk ke kita. Tentunya program-program kami di sisi collection itu dan untuk mobilisasi dana dan segala macam tetap kita lakukan. Tapi yang pasti Pak, program yang paling strategis kami lakukan ke depan ini secara penguatan internal adalah penguatan kelembagaan Baitul Mal dari provinsi hingga ke desa. Kemudian sentralisasi data kemiskinan Aceh yang terpadu. Yang tiga, cash flow keuangan, karena yang zakat ini masuk PAD tentunya masih ada PR bagaimana cash flow-nya ini agak fleksibel untuk bisa kami distribusikan, terapkan. Saya pikir mudah-mudahan ke depan di dalam diskusi-diskusi seperti ini kami menyambut baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Amin dan teman MES semua yang telah menginisiasi acara seperti ini, dan tentunya perbincangan publik tentang kemiskinan ini sedapatnya dapat kita tuangkan di dalam frame yang lebih strategis lagi, di dalam bentuk infrastruktur yang lebih baik dan juga dalam literasi. Saya pikir pemahaman dan inklusi kita terhadap keuangan syariah ini sangat penting. Jadi saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menunggu kerjasama Pak antara Baitul Mal dengan MES Aceh Pak. Ya. Baik, saya beralih ke perwakilan dari Bank Aceh, Pak Dedi ini Pak. Ya. Bagaimana Pak sebagai bank
daerah terbesar di Aceh, yang sudah pernah dan saat ini masih salah satu raja perbankan Aceh ya Pak ya. Bagaimana program-program dan setelah penerapan kanun LKS ini Pak di Bank Aceh sendiri? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Cika. Tentunya untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Bang Cika tadi adalah Bank Aceh tentunya memiliki program-program tertentu yang bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sama seperti yang selama ini menjadi pantauan masyarakat bahwasanya UKM adalah faktor yang sangat penting untuk mendorong ekonomi masyarakat. Bank Aceh sendiri saat ini sudah memiliki divisi tersendiri untuk mengurus UKM ini, terpisah dari divisi pembiayaan. Nah, divisi UKM ini terus dipacu agar bisa meningkatkan porsi UKM dalam skema pembiayaannya Bank Aceh. Pada tahun lalu UKM Bank Aceh penyalurannya meningkat 30% dibandingkan dengan pembiayaan yang hanya 17%, tapi khusus UKM ini 30%. Artinya apa? Kita terus berusaha untuk meningkatkannya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nanti jalan-jalan ke Pasar Aceh, Pasar Ketapang atau ke Al-Mahira, itu Bank Aceh sedang membangun gerai-gerai untuk UKM. Jadi kita menyewa tempat yang sederhana saja, ada yang hanya 4x4, tapi kalau yang di Pasar Aceh agak besar sedikit. Ini untuk menjadi pusat informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana penyaluran pembiayaan UKM ini, sehingga masyarakat atau penyak-nyak yang berjualan tidak perlu datang ke kantor, cukup datang ke gerai ya, yang bentuknya kita buat sangat bisa menerima ya, artinya tidak terlalu mewah sehingga nyak-nyak ini bisa masuk dengan mudah. Dan nanti selain UKM, kita juga satu program unggulan ke depannya, yaitu penyaluran khusus untuk ultramikro, yaitu penyaluran pembiayaan Qardul Hasan. Qardul Hasan ini adalah pembiayaan yang pemberiannya itu pengembaliannya dengan tanpa kelebihan. Jadi ini khusus tapi jumlahnya kecil, tapi khusus ultramikro, mungkin hanya 1 juta, 2 juta, bahkan ada yang bisa 300.000. Jadi yang jualan sayur butuh uang cepat, silakan ya. Tentunya nanti ada AU kami di sana yang bisa memberikan informasi dan keterangan-keterangan untuk ini. Nah, upaya-upaya ini terus kami lakukan ya di seluruh cabang. Nanti semua gerai ini akan ada di seluruh cabang sehingga nanti porsi UKM kami itu bisa meningkat. Artinya apa? Tentunya Bank Aceh ke depan akan bisa lebih menyentuh usaha-usaha masyarakat ini, dan bank tentunya berperan di situ Pak, Bapak Ibu. Kami juga selaku bank daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten untuk bersama-sama bisa memberikan program-program unggulan untuk peningkatan ataupun pengentasan kemiskinan di Aceh. Mungkin dari saya demikian dulu. Terima kasih Bang Cika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dedi. Kalau boleh Pak Dedi saya bertanya, ini juga karena kebetulan kita sudah up ke media sosial, jadi banyak yang DM saya, tolong tanyakan ke Bank Aceh pertanyaan yang sudah pernah mungkin viral beberapa waktu lalu. Bank Aceh Syariah, tapi kok nggak ada kata-kata syariah di logonya gitu. Mungkin bisa dijawab Pak Dedi. Baik, jadi kita ini Bank Aceh itu sudah pasti syariah, sama kayak Bank Muamalah. Dia bukan Bank Muamalah Syariah, tapi Bank Muamalah Indonesia. Jadi kita nggak perlu tambah syariah lagi karena dengan Bank Aceh itu sudah pasti syariah gitu. Jadi nggak ada, kalau seolah-olah nanti kalau ada Bank Aceh Syariah, ada Bank Aceh yang non syariah. Ya, karena di Aceh ini sudah syariah semua, full syariah. Jadi setiap bank yang ada di Aceh itu sudah pasti syariah, termasuk Bank Aceh. Jadi nggak perlu kata-kata syariah. Tidak perlu lagi Pak ya. Tidak perlu lagi, sudah pasti syariah. Kecuali kalau itu jadi dikaji oleh mereka-mereka di sana ya Pak ya. Baru kita perhitungkan lagi menambah atau tidak ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Nanti saya kembali lagi ke Pak Dedi. Ya, saya mau sedikit dari Pak Yusri untuk tanggapan nih Pak, kanun LKS kita produk pemerintah Aceh yang sebelumnya sangat luar biasa sedang mencoba di bahasa Aceh diyok-yok Pak, digoyang-goyang ya dengan berbagai macam sudut pandang Pak. Mungkin tanggapan Bapak dari kacamata OJK tentang penerapan kanun LKS ini selama ini di Aceh sebenarnya sudah seperti apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsepnya konsep ALC, jadi ngomongnya pun pemirsa. Saya dari sisi OJK dulu melihatnya. Sisi OJK itu begini, sejak LKS itu diundangkan
oleh pemerintah daerah, maka 2 Januari itu sudah berlaku dan diberikan waktu 3 tahun buat lembaga keuangan yang ada di Aceh untuk mempersiapkan diri bermigrasi menjadi syariah. Proses itu berjalan secara umum soft, tidak ada yang sesuatu yang mengkhawatirkan. Artinya apa? Disambut gegap gempita oleh masyarakat. Permasalahan ada pasti. Tidak akan mungkin kita dalam konsep yang begini rame, begini luar biasanya angka yang mau dipindahkan, tidak mungkin nggak ada masalah. Ada, tapi relatif tertangani dengan bagus. Itu satu hal. Yang kedua, bagaimana kemudian proses perpindahan itu sampai dengan posisi sekarang? Saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, malam ini, di Aceh itu bukan hanya ada Bank Aceh dan BSI, tetapi ada 15 BPR tambahannya. Saya rincikan, ada 7 bank umum syariah, lalu ada 6 unit usaha syariah, ada 13 BPR syariah, dan 2 sedang berproses untuk menuju syariah. Lembaga yang luar biasa banyak. Artinya kalau masyarakat berbicara di sini hanya ada Bank Aceh Syariah, hanya ada, enggak, banyak di sini. Permasalahannya yang di wilayah Aceh Timur bilang, Pak, kami cuma yang ada di sini cuma 2. Potensi ekonomi di sana yang mungkin perlu kita garap lagi, sehingga apa, teman-teman perbankan akan melihat ke sana untuk membuka cabangnya. Itu konsep yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman syariah, industri keuangan syariah, baik itu bank maupun non-bank. Saat ini ada sekitar 34 triliun, hampir 35 triliun yang sudah terekspansi kepada masyarakat. Enggak tanggung-tanggung loh. 35 triliun sudah diekspansi oleh perbankan untuk kredit atau pembiayaan. Lalu ada yang membandingkan, dulu waktu belum konvensional, waktu masih konvensional sini banyak, enggak, angkanya kan kami yang pegang. Itu 35 juga sekarang juga 35 gitu. Cuma masalahnya dulu banyak, banknya itu iya. Itu satu. Lalu yang kedua, sekarang tumbuh seperti apa? Dulu tumbuh juga sekitar 8-9%, sekarang berapa? 10,99%. Kami pegang angka, cuma kami nggak ngomong-ngomong di grup medsos yang membuat ini OJK loh, nggak boleh ngomong sembarangan gitu. Artinya ini apa? Bank kawan-kawan kami di sini sudah luar biasa melakukan kepedulian kepada masyarakat, kepedulian kepada Aceh. Lalu pertanyaannya kan ada sebahagian, saya mencoba mengcompare diskusi sekarang yang ada di masyarakat dengan kondisi real yang terjadi. Karena ada yang mengatakan bahwa sekarang kok kayak gitu BSI syariah hengkang aja dari Aceh, ngapain buat sini nggak membantu masyarakat Aceh kan gitu, ambil uang Aceh habis itu bawa keluar. Saya bilang ini juga nggak ngerti nih, angkanya ada di saya sampaikan sekarang di sini, saya di depan Pak Amin nih. Gitu kan. Silakan Pak. FDR, financing to debt ratio, itu adalah jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian diekspansi menjadi pembiayaan, itu sudah 82%. Luar biasa loh. Normalnya 75 sampai dengan 80, di sini sudah 82%. Kalau kita rinci, saya mohon maaf Pak Wisnu itu sudah 110%, Pak. Artinya apa? Uang masyarakat Aceh diambil, dikutip oleh Pak Wisnu 100, tapi ternyata dia kasih kredit 110. 10 lagi dari mana? Dari luar Aceh dibawa Pak Wisnu kemari. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah tidak bekerja bank-bank di sini? Bekerja luar biasa. Yang kedua, BTN 160%, Pak. Belum lagi yang lain-lainnya. Bank Aceh itu hampir 90% tuh FDR-nya. Artinya apa? Kapasitas berapapun yang ada di masyarakat dihimpun kemudian disalurkan ke masyarakat. Ada yang menarik. Ini yang saya kemarin tadi beberapa hari ini ditanyain sama wartawan, Pak, bagaimana di hacker? Pak, bagaimana ini dengan yang terjadi di BSI? Saya bilang, boleh enggak wartawan itu kita balik logikanya sekarang. Ini sedang terjadi permasalahan. Kalau kita angkat permasalahan ini terus, makin ramai, makin resah, makin takut orang. Sekarang kita balik, ambil yang positif. Apa yang positif? Ternyata NPF di Aceh, kredit bermasalah di Aceh itu hanya 1,8%. Nasional 2,5%. Artinya apa? Kalau kita mengangkat orang Aceh itu taat loh bayar utang, jujur deh bayar utang. Kenapa enggak itu kita angkat sehingga orang lain masuk kemari? Mantap ternyata di Aceh. Ya kan kayak gitu kan? Itu berbicara satu. Yang kedua, kalau kita berbicara lagi misalnya yang positifnya,
Ternyata masyarakat kita UMKM di sini yang sudah dihimpun oleh perbankan, yang sudah ekspansi, sudah hampir 30%. Padahal tuntutan kanun 20%. Kan sudah melampaui juga. Lalu apa yang membuat ribut? Apa Pak? Nah, itu jangan-jangan saya. Artinya saya berbicara angka-angka itu positif semua. Angka-angka itu positif semua. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Nah sekarang kondisi beberapa hari ini kami sebagai OJK juga nggak akan. Saya bahkan tengah malam itu masih komunikasi terus dengan teman-teman perbankan, dengan teman non-bank, lalu dengan kantor pusat. Artinya apa? Kita sama-sama peduli dengan kondisi ini. Bahwa yang namanya sistem dihack atau dimasukkan sesuatu yang unsur-unsur yang kita di luar prediksi, kapan saja bisa terjadi. Jangankan kita di luar negeri juga sering terjadi itu. Bank-bank lain juga kan sudah pernah. Kenapa giliran yang di syariah ini disikat terus ya gitu kan? Nah, saya mau mengatakan bahwa itu terjadi dan itu bisa saja terjadi. Apakah mereka nggak bagus, sistemnya bagus dan kita awasin itu satu persatu. Yang kedua, begitu terjadi kemarin itu kasus dengan kasus BSI itu, saya sedikit cerita Pak. Begitu terjadi itu Pak Wisnu langsung sampaikan ke kami pagi-pagi, Pak, kami hari ini ada pembenahan sistem, ada perbaikan sistem. Oke Pak Wisnu, kita jaga sama-sama. Saya lari ke kantor, bukan ke kantor dulu, saya jalan, saya keliling dulu, saya lihat BSI beberapa tempat. Saya keliling BSI segala macam, benar kondisinya. Tapi oke, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi itu? Kita tenangkan dulu lah. Apa yang perlu kita tenangkan? Bu, Pak, jangan khawatir, dana Bapak dijamin, dana Bapak aman. Itu dulu yang diurus oleh BSI. Oke Pak, sepakat ya Pak ya. Pokoknya data kami jangan hilang. Oke, sekarang muncul orang-orang yang mengatakan dirinya sedang mengatakan, Pak, nyen BSI kami mulai. Pajan pajan OJK denda. Kapan OJK mau denda dia? Berikan sanksi buat BSI. Lalu yang kedua, Pak, kami ini sudah rugi sekian banyak, kami menuntut ini. Mamati saya berpikir, ini Islamkah kita? Padahal kan sedang bermasalah kawan kita ini. Kenapa tidak sama-sama kita support dulu? Nanti setelah tenang, Pak Wisnu sudah sehat, sudah mulai keluar keringat lagi. Kok sekarang kan nggak keluar keringat beliau, Pak, stres. Kan gitu kan? Baru kita, Pak, ada ndak jalan keluar? Kami kemarin ada permasalahan begini. Siapa tuh naik plafonnya, bahkan gitu. Nah, ini bapak-bapak semua kita yang ada di sini, ayolah kita melihat ini semua adalah sebuah pengalaman, ini adalah sebuah proses, dan kita balik logikanya, kita ambil yang positif-positifnya saja. Mudah-mudahan itu bisa menenangkan. Terima kasih, kami pulangkan ke Bang Cika. Terima kasih Pak Yusri. Tetap tidak mau menjawab kira-kira kenapa bisa seperti itu Pak ya. Tapi mungkin saya rasa ada yang bisa menjawab Pak, di samping Bapak Aminullah Usman. Oh langsung Pak Prof dulu, boleh. Ya, Pak Prof mungkin bisa menanggapi. Pak Prof, kenapa ini bisa terjadi gangguan-gangguan seperti Pak Yusri bilang tadi, ada yang mencoba untuk menggoyangkan kanun LKS kita, Pak. Ya, silakan Pak Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertanyaan tadi bisa dijawab dan juga bisa tidak bisa dijawab. Artinya kalau kita mau jawab tentu harus melakukan satu kajian, satu riset yang mendalam. Karena keliru memberi jawaban berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada lembaga keuangan, dan juga berdampak kepada stabilitas ekonomi dan keamanan kita. Jadi tidak serta-merta menjawab seperti itu. Tapi kalau dibangun asumsi-asumsi, ya biasa saja. Banyak orang bisa membangun asumsi itu. Tetapi realitasnya bahwa banyak pandangan ya, yang muncul di media. Bisa jadi pandangan itu punya basis, punya data, tapi bisa juga pandangan itu tidak punya data, tidak punya basis apapun. Terlepas dari itu semua bahwa persoalan kanun lembaga keuangan syariah dan yang telah hadir dan bekerja di Aceh ini, itu satu anugerah menurut saya. Dan itu sesuatu yang baru, yang merombak semua paradigma ekonomi dan sistem keuangan kita. Merubah satu pemikiran, pasti pro kontra itu terjadi.
Dan kita tidak bisa hentikan pro kontra itu, karena itu adalah alamiah. Tetapi yang penting bagi kita adalah keberadaan kanun lembaga keuangan syariah. Esensinya itu agar masyarakat Aceh itu bermuamalah sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan prinsip syariahnya. Kenapa kanun LKS menekankan itu? Karena secara konseptual, secara sejarah histori, bahwa sistem ekonomi syariah itu mampu mengantarkan masyarakat pada keadilan, kesejahteraan, kemuliaan, dan kehormatan kemanusiaan. Itu esensinya. Jangan kita hanya melihat ekonomi syariah di Aceh saja. Kita bisa lihat ekonomi syariah di beberapa negara, bahkan sekarang di negara-negara Eropa sudah menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif keluar dari sistem konvensional. Kenapa? Sistem ekonomi konvensional ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak menyalahkan sistem itu. Kita tidak menyalahkan kanun itu, tetapi bahwa kita perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, perlu komitmen bersama, ya. Jadi sekali lagi logika berpikirnya adalah secara konseptual kanun lembaga keuangan syariah itu mengajak orang Aceh menuju kemuliaan, kesejahteraan, dan mengikis kemiskinan. Secara konseptual. Tapi secara teknis praktikal, ini memerlukan kerja ekstra. Semua komponen. Praktisi perbankan, praktisi lembaga keuangan, akademisi, masyarakat, pelaku usaha, harus secara bersama-sama. Tentu sekarang ini logika teologis penting. Tapi logika services pelayanan, ketepatan, kecepatan, dan tepat sasaran, itu juga lebih penting. Apapun ceritanya, beneficiaries, keuntungan, itu tetap menjadi pertimbangan dalam setiap orang melakukan muamalah. Jadi walaupun kita ajak, ayo ini secara teologi semua, tapi hati kecil tetap dia minta, mana untung saya? Kenapa begitu? Karena fitrah manusia. Jadi bukan tidak ada dasarnya bahwa kalau misalnya orang cari untung, mana untung saya? Apa itu tidak boleh? Memang fitrah manusia. Setiap muamalah itu, katakanlah seperti jual beli, ya itu mesti ada untung. Jadi kalau jangan dipikir kalau jual beli, kan biasanya di lembaga keuangan syariah, alah nggak apa-apalah, bank syariah kan lebih banyak sedekahnya, gitu ya. Lebih banyak bantuannya. Kalau yang namanya jual beli, mesti ada untung walaupun 1 sen. Jadi kalau dia menyatakan, Pak, boleh sedekah, babnya bukan bab jual beli, bab sedekah, bab hibah, bab hadiah. Jadi ada bab-babnya dia. Jangan dicampur ketika muamalah jual beli, nggak perlu untung. Jangan, dia ada babnya. Kalau masalah donasi, ada. Infak ada, sedekah ada, hibah ada, wakaf ada. Tapi yang namanya baik, termasuk murabahah, mesti ada untung. Walaupun 1 rupiah. Jadi kita ini sekarang ini perlu membangun paradigma yang sama, bahwa hakikat ekonomi syariah pada prinsipnya untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Tuhan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7 itu jelas sekali bahwa ekonomi syariah itu tidak mengizinkan praktek pengumpulan harta pada kelompok tertentu. Jadi oligarki itu tidak disetujui oleh ekonomi syariah. Al-Hasyr. Jadi kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa harta itu tidak boleh berputar di kalangan orang kaya tertentu saja. Artinya apa? Esensi ekonomi syariah adalah keadilan distributif. Keadilan distributif mengangkat harkat
kesejahteraan dan kemuliaan masyarakat. Jadi seperti itu catatan akhir. Ya mungkin nanti ada lebih catatan banyak lagi gitu. Jadi saya pikir itu bahwa ekonomi syariah itu pada prinsipnya memerlukan perjuangan di dalam mewujudkan. Karena tidak mungkin tidak ada perjuangan, apalagi dalam kondisi masyarakat kita seperti ini. Saya pikir itu saja catatan dari saya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi mengenai ekonomi dan syariah melawan kemiskinan di Aceh. Demikian, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya kita akan mendengar sedikit statement atau pandangan Bapak Aminullah Usman, selaku beliau juga pernah dilabeli sebagai Bapak Duafa ya. Yang mana program-program beliau juga mengarah kepada mengetaskan kemiskinan di kota Banda Aceh. Kepada Pak Amin kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatan. Tadi sudah juga saya menyampaikan. Namun mungkin ada yang masih tersisa yang perlu saya sampaikan, Pak Yus. Sebagaimana kita maklumi bahwa Aceh itu sudah berlaku syariat Islam sejak tahun 2002. Tahun 2002 sudah, yang dalam kanun itu menyangkut tentang akidah, ibadah, syiar Islam, dan tentang akidah itu tentang muamalah secara syariah belum begitu konsentrasi. Maka lahirlah kanun nomor 11 tahun 2018. Ini sebabnya. Jadi kita harus tahu sebab kenapa kita sudah berlama-lama dalam ribawi. Dalam ribawi sebelumnya itu karena belum dikuatkan. Adalah bank konvensional dan bank yang ribawi, di sini ada bank syariah ya sebelumnya. Maka kanun ini tujuannya adalah mengkafahkan semua pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Ini tujuannya. Jadi kita kalau kita ingin kembali murabah ini, berarti kita kembali lagi seperti dulu ya, seperti yang sebelum melakukan ini. Kita mau Mundur ke belakang Pak. Mundur ke belakang dan mau ribawi kembali. Ya, jadi seperti itu kalau pandangan saya. Dan kemudian Pak Wisnu, bank BSI ini dulu kan kita ada bank BSM, ada bank BNI Syariah, ada bank BRI Syariah. Terakhir kan baru digabung. Persoalan juga dulu waktu pertama digabung bank ini juga persoalan. Hampir-hampir sama juga lah, lama prosesnya. Apa istilah namanya itu? Merger ketiga bank ini untuk menjadi satu bank BSI. Jadi ini problem juga dulu, tapi alhamdulillah masyarakat sabar bahwa ini dalam proses. Jadi saya kira tidak ada semua bank yang bisa berjalan normal. Ini belum kena mungkin ya. Mudah-mudahan tidak kena. Mudah-mudahan jangan kena Pak ya. Tapi jangan, mudah-mudahan tidak. Tapi itulah yang namanya IT itu pasti ada masalah-masalah. Jadi ini mungkin kita semua pelaku ekonomi syariah ini menjelaskan bahwa itu saya rasa BSI tidak ada keinginan sama sekali hal seperti itu. Dan kita pun yang bukan sebagai orang BSI tidak menginginkan juga ini. Dan kita harapkan hal-hal ini tidak dialami lagi oleh perbankan yang lain. Amin. Dan kita harus ikut serta mensosialisasikan agar persoalan seperti ini, dan manajemen daripada BSI juga tidak diam, terus bekerja. Dan hari ini sudah punya, nantilah Pak itu saya nggak tahu ya, nanti Pak Wisnu akan menyampaikan bahwa sudah mulai banyak titik terang untuk apa namanya bisa normal secara biasa ya. Kemudian saya merasa bahwa tadi kita membahas tentang ekonomi dan apa namanya versus kemiskinan. Bagaimana Kota Banda Aceh melakukan
Kemiskinannya Kota Banda Aceh berada pada zona hijau. Satu-satunya di Aceh berada pada zona hijau dengan angka kemiskinannya 7,13%. Jadi cukup rendah. Ya, Indonesia 9% lebih. Kita masih di bawah Indonesia. Indonesia pun sudah masuk dalam zona hijau. Zona hijau itu apabila di bawah 2 digit. Jadi Banda Aceh sudah 1 digit dengan angka 7,13%. Yang kita lakukan adalah hampir sama juga sebenarnya. Kita memaksimalisasi potensi Kota Banda Aceh. Memajukan sektor UMKM. Kita tidak main-main mendirikan lembaga keuangan mikro syariah PT Mahira Muamalah Syariah. Dan itu betul-betul bermanfaat. Bisa kita tangkal rentenir di Kota Banda Aceh. Dari 80% sekarang memang Banda Aceh saya jarang-jarang sudah mendengar dari rentenir. Walaupun kemarin ada satu tapi bukan dari Banda Aceh rupanya. Datang ke rumah udah nangis-nangis, saya udah terjerat rentenir, minta bantu. Kenapa tidak datang ke bank syariah ataupun bank LKMS? Akhirnya saya kasih ini alamat sudah datang ke sana. Karena sudah dikejar terus harus bayar pada hari itu Oleh rentenir, Pak. oleh rentenir. Nah, jadi hal-hal ini tapi bukan dari Banda Aceh, dari luar Banda Aceh. Itu rentenir yang dari luar Banda Aceh? Dari luar Banda Aceh. Rentenirnya, Pak? Ya, rentenir juga dari luar Banda Aceh, orangnya juga dari luar. Orang Banda Aceh, Pak? Oh, bukan. Kita kejar, Pak. Oke, Pak. Tapi dia nggak ngaku siapanya. Oh, oke. Yang saya tanya bukan dari Banda Aceh katanya. Iya. Jadi itu lembaga keuangan itu sudah cukup membantu para pelaku usaha kecil sehingga membuat ada solusi ekonomi bagi pada saat COVID-19 kita banyak sekali membantu para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Ada yang kita berikan langsung permodalan, ada yang kita berikan alat kerja. Kemudian sebagai faktor penunjang adalah kita menguatkan sektor wisata Kota Banda Aceh sehingga membuat daya beli yang besar, membuat UMKM hidup di Kota Banda Aceh dan memberikan kemudahan-kemudahan, membuka ruang-ruang publik di Kota Banda Aceh sehingga mereka bisa berjualan, bisa mencari nafkah karena lakunya banyak. Nah, jadi kalau kita lihat di Banda Aceh ini, pada saat saya pertama menjadi wali kota Banda Aceh dengan angka UMKM-nya hanya 8.900, pada saat saya berakhir menjadi wali kota Banda Aceh, UMKM-nya sudah 17.300. Wow. Dan bahkan itu katanya belum habis dihitung, ternyata sudah 35.000. Masya Allah, belum habis dihitung, Pak. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi maka apa yang kita harapkan tadi, bank punya kontribusi untuk pengentasan kemiskinan. Genjotlah dimanapun berada bank, genjot sektor UMKM itu yang memudahkan. Karena kalau satu dibiayai 10 miliar tidak ada, mungkin belum tentu berdampak kepada masyarakat miskin. Ya. Masih jauh, tapi begitu UMKM ini akan berdampak kepada masyarakat miskin, akan bisa dia keluar dan bisa dia mendapatkan pendapatan yang baik, dan dia juga mau tidak disebutkan lagi miskin kalau seandainya sudah punya pendapatan yang lebih baik. Maka saya berharap di sini salah satu solusi yang paling besar bagi dunia dunia usaha UMKM untuk pengentasan kemiskinan, maka mungkin melalui Pak Yusri ini pemantauan terhadap perbankan dalam rangka meningkatkan sektor UMKM ini, dan mungkin juga secara totalitas setiap 3 bulan Pak bisa diekspos ini ekspansi pembiayaan Aceh ya untuk sehingga masyarakat tahu. Padahal tadi sudah disampaikan sudah banyak sekali yang dikerjakan oleh dunia perbankan di Banda Aceh dan di Aceh pada umumnya, tetapi mungkin belum begitu tahu. Dulu waktu ada bank konvensional 35 triliun, sekarang juga lebih dari 35 triliun dan bahkan peningkatannya 10%. Pak Yusri sampaikan. Ini mungkin publikasi-publikasi secara rutinitas mungkin ada, mungkin saya tidak baca, tapi mungkin secara rutin bahwa ini saat ini sudah semakin meningkat pembiayaan. Begitu juga Bank Aceh mungkin ya, ada outlet-outlet yang dibuka untuk membantu UMKM. Ini banyak sosialisasinya, banyak publikasinya sehingga masyarakat tidak takut, ya tahu bahwa itu adalah karena kesan daripada para masyarakat yang banyak adalah buka outlet itu adalah untuk mengumpul dana, ya buka
unit-unit tabungan. Ya kalau untuk membuka untuk membiayai itu sedikit. Ya ini apa namanya mindset masyarakat ini harus kita robah. Bahwa sekarang sudah bank jemput bola. Nah ini yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak sedikit pertanyaan Pak. Pengalaman Bapak dulu juga pernah menjadi nahkodanya Bang Aceh Pak. Pernah nggak mengalami hal yang sama seperti BSI hari ini Pak? Kalau saya lebih berat daripada beliau. Lebih berat. Ya, saya sehingga alhamdulillah saya mendapat penghargaan tertinggi di Indonesia sebagai CEO on Crisis Management Bank Aceh nomor satu-satunya di Indonesia. Kenapa? Pertama, saya memimpin Bank Aceh mulai tahun 2000. Pada saat itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan Bank Aceh itu masuk BPPN, masuk rumah sakit, dan hampir wabillahi taufik waktu itu. Orang mengatakan saya juga masih belum begitu percaya diri bahwa Bank Aceh itu bisa kita bangkitkan kembali. Tapi alhamdulillah ternyata ada kebijakan pemerintah yang berbeda Pak waktu itu. Waktu itu sebelumnya kebijakan pemerintah pengelolaan dana pemerintah itu desentralisasi. Setelah begitu saya menjadi direktur utama Bank Aceh menjadi sentralisasi. Itulah dana otsus yang dibagikan ke daerah-daerah. Mulailah bangkit Bank Aceh. Jadi itu satu. Kedua, pada saat saya menjadi wali kota pada saat saya menjadi Dirut Bank Aceh, juga saya mengalami konflik berkepanjangan. Dan bahkan itu sangat banyak sekali anggota saya yang kena tembak, yang uangnya hilang tuh udah sebentar-bentar ya. Jangankan di sini, di Darussalam aja bahkan Doka tuh dibom meledak semua. Dan bahkan tapi saya alhamdulillah saya sampai membeli baju anti peluru dari Brazil, dari Israel 70 juta waktu itu ya, pakai dari rantai itu. Tapi alhamdulillah kita Bank Aceh itu bisa beroperasi. Yang paling dahsyat lagi adalah Bank Aceh terjadi tsunami di tahun 2004. Itu saya di sini selama di lantai 3, air di sini 8 meter, ya. Tapi saya perkirakan hari itu Bank Aceh sudah wabillahi taufik kedua. Itu memang udah nggak mungkin lagi. Saya menganggap Bank Aceh udah nggak ada lagi. Jadi hari berikutnya setelah 3 hari 4 hari kan masyarakat, saya tinggal di komplek Bank Aceh pada saat itu di Matai. Orang sudah berdatangan, bagaimana uang kami? Tapi Pak, saya beranikan diri, uang Bapak saya hanya menjelaskan. Terus saya berkomunikasi, itu tsunami bukan keinginan kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak harus mengerti, insya Allah kita punya backup data. Hari itu ada apa istilahnya? Servernya ada 2 kita. Data masih lengkap semua, tidak akan hilang, cuma belum bisa ditarik. Dan mereka menyatakan bagaimana uang kami harus bisa ditarik karena butuh. Akhirnya 7 hari kemudian bank pertama buka melayani masyarakat tanpa teknologi, hanya dengan menghafal-hafal, mengingat-ingat aja gitu, sama-sama jujur. Kita buka di belakang masjid, depan masjid itu di belakang. Tadi yang datang, uang Bapak berapa? Tarik dulu 50%. Kita kasih aja, nggak ada buku, nggak ada apa-apa. Kita udah kasih terus. Tapi alhamdulillah nggak ada yang hilang. Semua ini ya, semua ini karena belum bisa kita buka juga pada saat itu. Itu lama, ada beberapa 2 minggu kalau tidak salah itu baru kita bisa buka, baru bisa kita lihat. Tapi masyarakat sudah bisa kami layani. Tentu Pak Wisnu nggak mungkin begini. Pak Wisnu nggak mungkin beli baju anti peluru, Pak. Nggak perlu, Pak. Jadi itu adalah suatu peristiwa yang saya alami langsung. Tapi alhamdulillah itu bisa kita kendalikan dan saya bangga. Pada saat saya menjadi Direktur Utama Bank Aceh, Pak Yusri, aset Bank Aceh itu 660 miliar. Pada saat saya habis menjadi Direktur Utama Bank Aceh pada tahun 2010 menjadi 13 triliun. Wow. Jadi inilah titipan, Mbak. Titipan yang sekarang dikelola sama orang ini sudah menjadi 30 triliun. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak.
Mungkin kepada Pak Yusri ada masukan tadi dari teman-teman Pak untuk mempublis semua kinerja para bank-bank yang ada di Aceh, bisa digait para influencer Pak. Ya, influencer dan anak-anak muda Pak untuk membantu mensosialisasikan. Ya. Secara rutin kami publikasikan, kami undang wartawan, kami publish data-data kinerja teman-teman semua per triwulanan, per semester, per tahun. Tapi dalam tanda kutip lagi, bisa saja saya salah. Hal yang positif tidak terlalu menarik untuk didiskusikan. Benar Pak, karena aib lebih menggoda Pak katanya. Ya, pahala tidak menarik Pak ya, aib lebih menggoda ya. Baik, mungkin ke Pak Wisnu sekarang nih Pak. Pak Wisnu sudah duluan ketawa ini. Ya, mungkin seluruh pertanyaan masyarakat Aceh Pak Wisnu juga sudah tahu apa pertanyaannya. Tapi Pak, bisa mungkin sedikit disampaikan di dalam forum ini Pak, ya, mengenai yang terjadi belakangan ini. Dan sebenarnya menarik tadi 110% itu yang disampaikan oleh Pak Yusri itu Pak. Itu mungkin yang jarang dan tidak banyak orang yang mengetahui tentang itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Cika. Ini memang Bang Cika menempatkan saya sebagai pembicara terakhir. Sebagai ajang clearing house juga ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di malam yang berbahagia ini kita semua berkumpul di sini. Terima kasih kepada Pak Aminullah. Buat saya secara pribadi ini berkumpul di kawan-kawan masyarakat ekonomi syariah di tengah kami sedang menghadapi cobaan, tentunya memberikan penguatan yang luar biasa kepada kita semua. Dan tentunya buat saya pribadi ini memberikan penguatan yang luar biasa. Terus kemudian kami atas nama pribadi dan juga Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh mewakili juga manajemen Bank Syariah Indonesia di Jakarta mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Aceh yang selama sepekan ini tentunya kurang nyaman ya, terganggu kenyamanannya dalam bertransaksi, dalam berbisnis, terus kemudian dalam beraktivitas yang punya korelasi dengan perbankan, utamanya dengan Bank Syariah Indonesia, karena adanya gangguan sistem yang terjadi di hari Senin lalu tanggal 8. Nah, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang ini di luar dugaan kami sendiri sebagai profesional yang ada di perbankan. Kejadian ini mudah-mudahan tidak terulang lagi dan tentunya jadi pelajaran juga buat kami untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus juga meningkatkan kapasitas sistem yang kami miliki. Karena mengingat memang setelah merger ini juga atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, segenap masyarakat Aceh dan juga segenap masyarakat di seluruh Indonesia, aset Bank Syariah Indonesia pada saat merger itu 300 triliun. Dalam waktu 2 tahun ya, kita tutup buku kemarin di 31 Desember 2022 351 triliun gitu ya. Jadi dalam waktu 2 tahun tumbuh 51 triliun. Terus kemudian posisi aset pada saat merger 1 Februari tahun 2021 itu sebesar posisi aset ya 350 menjadi 351 triliun. Nah, posisi aset secara perbankan nasional itu tadinya di posisi 7 pada saat merger, di 31 Desember 2022 itu jadi naik posisi 6 gitu. Jadi di secara perbankan nasional ini sudah masuk nomor 6, dan memang sejak merger Bank Syariah Indonesia masuk kategori sistemik ya Pak Yusri,
dalam perspektif OJK dan Bank Indonesia. Jadi kami sangat menyadari apa yang terjadi di Bank Syariah Indonesia saat ini akan menjadi sorotan masyarakat, sorotan regulator, terus kemudian sorotan segenap pemangku kepentingan, karena memang posisi kami sebagai bank sistemik. Nah, mudah-mudahan cobaan ini bisa cepat berlalu. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti Senin sudah bisa normal kembali. Amin. Jadi kami sampaikan pada saat satu hari memang kita down, terus kemudian hari Selasa kemarin yang kami dahulukan itu adalah aktivasi sistem layanan ATM gitu ya. Jadi layanan ATM itu kita aktifkan supaya tidak mengganggu kebutuhan masyarakat, apalagi di Aceh yang memang transaksi cash basisnya itu masih sangat besar. Betul. Jadi rapat pertama kami memang kita fokus ke ATM. Terus kemudian hari kedua ya kami aktivasi mobile banking terlebih dahulu. Walaupun fiturnya belum 100%. Sampai saat ini pun fitur-fitur mobile banking itu juga belum 100%. Malam ini baru kita naikkan lagi internet banking gitu ya, internet banking. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita naikkan sistemnya ini karena sistem perbankan itu banyak gitu ya. Selain core banking yang kita miliki, jadi kita aktifasi satu persatu gitu ya. Mulai dari layanan ATM, terus kemudian mobile banking, terus kemudian SKN clearing ya. SKN clearing ini baru nanti kita aktifasi nanti Senin ya. Ya mungkin kalau Pak Ramli ini menanti-nanti gitu ya, karena kalau kemarin ya transaksi clearing dan RTGS itu kita lakukan BCP kita, Business Continuity Planning kita itu dengan metode manual di cabang, tapi kita lakukan dengan metode namanya gas bank di Bank Indonesia. Jadi transaksi yang biasa kita lakukan di cabang-cabang ini kita lakukan langsung di Bank Indonesia gitu. Tapi memang ada lag time di sana. Ya. Terus kemudian apalagi yang kemarin agak viral juga tuh Span Payroll ya. Yang diterbitkan oleh DJPB ya, perbendaharaan. Jadi yang dimaksud itu adalah bukan berhenti operasional sama sekali gitu ya. Yang dimaksud adalah dihentikannya sementara proses transaksi untuk satker kementerian vertikal itu tadinya overbooking atau pindah buku menjadi SKN ya. Itu baru dilakukan tuh hari Kamis ya, Kamis siang. Jadi transaksi mulai dari istilahnya SP2D ya, SP2D untuk kegiatan operasional satker itu dari hari Senin sampai dengan Kamis itu masih overbooking gitu ya. Tapi di hari Kamis itu sudah dilakukan SKN. Mudah-mudahan nanti Senin sudah overbooking lagi kayak gitu. Jadi ada yang namanya Business Continuity Plan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia. Gitu. Jadi kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tentunya supaya normal kembali. Betul. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya sudah 1,5 tahun ini senyap isu LKS. Begitu ada masalah naik lagi. Ada Pak, gitu. Beberapa bulan yang lalu Pak. Sempat muncul ya. Tapi kami sangat meyakini kalau kami sebagai profesional di perbankan kita fokus untuk meningkatkan layanan ya yang terbaik kepada seluruh masyarakat Aceh. Karena kami sangat meyakini ketika seluruh layanan yang diperlukan oleh masyarakat, pelaku usaha itu bisa kita penuhi seluruhnya, insya Allah perbankan syariah akan baik-baik saja. Gitu. Itu yang pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua, apa sih yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia selama 2 tahun ini sejak berdirinya di Aceh? Karena kan tajuknya hari ini ekonomi syariah versus kemiskinan di Aceh. Jadi data dan faktanya sudah disampaikan oleh Pak Yusri bagaimana Bank Syariah Indonesia selama 2 tahun ini melakukan ekspansi. Jadi waktu kita merger itu posisi pembiayaannya Bank Syariah Indonesia itu 14 triliun ya. Hari ini per 30 April
itu sudah 17,5 triliun. Jadi tumbuh dalam waktu 2 tahun itu tinggal 0,5 triliun. Itu tumbuh portofolionya. Ya, kalau pencairannya itu sudah mungkin sekitar 24 triliun kita cairkan dalam waktu 2 tahun. Ya. Itu yang pertama. Terus kemudian untuk dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu kita mulai dengan 14 triliun juga. Kemarin di April itu sudah sekitar 16 triliun. Makanya angkanya di 110% untuk financing to deposit rasionya. Nah, terus kemudian apa sih program-program pemerintah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia? Yang pertama ya KUR. Ini kan selalu dinanti oleh masyarakat Aceh. Karena memang anatomi dari ekonomi Aceh itu UMKM. Industri hilirnya nggak ada gitu ya. Jadi kami fokus ke sana, ke KUR sejak Bank Syariah Indonesia berdiri. Di tahun 2021 kami menyalurkan KUR sebesar 1,6 triliun selama 1 tahun. Di tahun 2022 kami menyalurkan 2,7 triliun dari target 2,4 triliun. Bagaimana dengan tahun 2023? Nah, 10 Februari kemarin Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada saat yang bersamaan setelah meresmikan pabrik NPK di Pupuk Iskandar Muda ya, di Luksumawe, itu kemudian acaranya dilanjutkan di Bank Syariah Indonesia ya. Waktu itu kita meluncurkan kartu tani digital ya untuk subsidi pupuk yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia dan di launching target KUR oleh Bapak Presiden secara langsung. Sebesar berapa target tahun ini? BSI dikasih kuota 3 triliun. Dan alhamdulillah Pak Yusri Bapak Ibu sekalian ya, Prof Sahrizal, kami sampaikan sampai April ini dari target 3 triliun kami sudah salurkan 1 triliun kepada 16.000 pelaku usaha di Aceh gitu ya. Luar biasa ya Pak. Ya, itu 1 triliun. Nah, kami sampaikan pula komposisi portofolio pembiayaan kami itu 42% itu ada di UMKM ya, di UMKM. Jadi kalau amanah konun keuangan syariah di tahun 2024 UMKM itu harus 40%, sejak 31 Desember 2021 Bank Indonesia itu sudah lebih dari 40%. Jadi sudah kita tarik ke depan gitu ya. Jadi kita jaga di 2021, 2022 sampai sekarang itu di atas 40%. Nah, terus kemudian apalagi program pemerintah? Oh ya, saya sampaikan juga nih biar pemahaman masyarakat juga utuh ya terhadap KUR. KUR itu yang disubsidi oleh pemerintah itu adalah marginnya ya. Angsuran itu marginnya, bukan pembiayaannya. Jadi kalau pembiayaannya itu pakai dana pihak ketiga yang dicari sendiri oleh perbankan gitu ya. Jadi Bank Syariah Indonesia ini seperti Pak Yusri tadi bilang, ngutipin meyakinkan masyarakat untuk nabung di BSI, terus kemudian kita salurkan ya. Salurkan dengan dana pihak ketiga. Nah, ketika disalurkan kan ada angsuran. Nah, ada angsuran itu di dalamnya ada margin. Margin itulah yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi bukan uang untuk pembiayaannya gitu ya. Nah, ini biar pemahaman masyarakat juga baik. Tapi alhamdulillah pembayarannya lancar-lancar aja Pak Yusri ya. Alhamdulillah ya. Orang kita jujur-jujur semua. Ya. Terus kemudian apalagi nih program pemerintah yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia. Pertama bansos ya, bantuan sosial. Dari 3,8 juta nasabah Bank Syariah Indonesia saat ini, 5,3 juta penduduk Aceh, 3,8 jutanya adalah nasabah Bank Syariah Indonesia, 1 juta diantaranya adalah penerima bansos, gitu ya. Jadi kurang lebih 20% itu adalah penerima bansos. Ya. Itu kita salurkan di Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan ini juga turut membantu mengentaskan kemiskinan. Kemudian ada program Indonesia Pintar dari Kemendikbud, dari Kemenak, ya. Terus kemudian pesantren ya, untuk program Indonesia Pintar pesantren. Kemudian juga ada bantuan subsidi upah dari Departemen Tenaga Kerja disalurkan oleh Bank BSI. Ada subsidi beasiswa atensi, terus kemudian terakhir kartu tani digital. Jadi itu program-program pemerintah yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia. BSI, makanya kami sangat meyakini kalau di sistem terganggu itu pasti impactnya luar biasa. Kemudian Bang Cika, kami sampaikan pula nih ada beberapa servis ya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang sudah salurkan oleh Bank Indonesia. Pertama, status Bank Syariah Indonesia Bapak Ibu sekalian saat ini
per 1 November 2022 itu sudah menjadi BO1, Bank Operasional 1. Apa artinya Bank Operasional 1? Bank Operasional 1 artinya anggaran APBN itu sudah langsung disalurkan ke Bank Indonesia. Makanya surat kanwil itu adalah karena kita jadi BO1 gitu. Makanya kalau dulu proyek-proyek pemerintah itu anggarannya itu lewat 4 bank. Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN. Sekarang sudah plus Bank Syariah Indonesia itu untuk proyek-proyek pemerintah. Terus kemudian apa sih juga pelayanan yang kami berikan untuk perumahan itu Bank Syariah Indonesia sudah menyalurkan FLPP ya, fasilitas rumah subsidi ya, FLPP dan Tapera. Kemudian apalagi yang kita layanan yang kita berikan itu fasilitas resi gudang bersubsidi untuk para petani kopi di Takengon di Aceh gitu. Itu sudah kita berikan. Apalagi ATM visa on arrival ya. Jadi waktu itu menyambut dibukanya penerbangan internasional kembali di Bandara Sim, kami bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen Imigrasi itu menerima layanan VOA, visa on arrival. Jadi kalau turis asing datang ke ke Aceh gitu ya, itu harus bayar VOA untuk yang mau berdomisili lebih dari 30 hari. Apalagi yang kita berikan, ATM layanan internasional kan kemarin sempat viral juga tuh. Betul. Pokoknya kalau ada itu terus kemudian nanti nyentuh ke kodun LKS gitu ya. Jadi alhamdulillah dalam waktu cepat kita berikan pilot project 3 ATM layanan internasional yang kita letakkan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Hotel Hermes dan Iboi Sabang. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, izin testing security dari Visa sudah keluar dan Mastercard, terus kemudian izin dari Pak Yusri ini dari OJK juga sudah keluar. Tinggal kita nunggu satu lagi izin dari BI, sehingga nanti ATM-ATM yang ada di Aceh, bukan cuma di Aceh tapi selindo, itu bisa ditarik oleh seluruh turis yang datang ke Indonesia, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Sebentar Pak, ATM yang di Ibu itu ada tulisannya menarik Bapak Ibu semua. Kalau yang sudah pernah ke Ibu setelah ada ATM itu ditulisnya ATM BSI paling ujung Indonesia. Paling barat Indonesia. Sebenarnya ada, kalau mau ada lagi Pak ya, ada pulau rubiahnya ya, tapi nggak ada penghuni Pak. Oke, silakan Pak, lanjutkan. Baik. Nah, terus apalagi sih yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha? Host to host Pelindo. Jadi untuk layanan pembayaran di pelabuhan itu BSI sebenarnya sudah kerjasama dengan Pelindo. Cuma memang kapal yang bersandar di Malahati itu sedikit gitu ya. Jadi itu jadi ide kita ya. Kemudian Trade Service Center untuk bank garansi, LC, SKBDN. Jadi kalau untuk transaksi internasional Bank Syariah Indonesia kan ada SWIFT namanya ya, untuk transfer antar negara. Itu bisa dilakukan di Bank Syariah Indonesia. Termasuk layanan letter of credit ya, LC dan SKBDN. Ya, terus kemudian tadi kartu tani digital, ada auto debit BPJS dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan layanan-layanan yang kami sampaikan ini membantu para pelaku usaha dan tentunya bisa menggerakkan perekonomian yang ada di Aceh. Demikian. Jadi sekali lagi nih, mohon maaf, mudah-mudahan mohon doa Bapak Ibu, ini one by one ya, aplikasinya kita nyalakan satu persatu. Jadi kita nyalakan satu stabil, baru kita nyalakan yang lain gitu. Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya kok nggak langsung sempurna gitu ya. Mungkin kayak gitu Bang Cika, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wisnu, insya Allah orang Aceh bersabar Pak. Tapi Pak Wisnu ada pertanyaan ini Pak Wisnu. Mengenai yang katanya terjadi pencurian data 1,5 terabyte, benar nggak itu Pak? Ya, jadi sampai saat ini Bank Syariah Indonesia sedang melakukan audit digital dan audit forensik ya. Jadi kita nanti tunggu saja hasilnya kayak gitu ya. Jadi itu yang sedang dilakukan oleh tim IT dari kantor pusat dan manajemen Bank Syariah Indonesia. Oke, itu Pak, kalau boleh dipertajam lagi, benar serangan cyber itu dari dalam atau luar Pak?
Apa namanya? Saya belum bisa menjawab karena tadi sedang dilakukan audit forensik tersebut dan audit digital. Kita berharap mudah-mudahan baik-baik saja. Terus kemudian juga sekali lagi kami pastikan bahwa dana masyarakat aman. Jadi kan 1 hari setelah kejadian ya ATM kita sudah berfungsi, terus kemudian hari Rabu itu mobile banking itu sudah berfungsi, masyarakat tenang ya. Kenapa? Karena begitu ngecek di Tidak berkurang, Pak, gitu ya. Atau ketika ngecek di ATM-nya itu ada uangnya gitu ya. Enggak berkurang, insya Allah aman gitu ya. Kita punya bisnis continuity plan sesuai dengan aturan dari regulator. Pak Yusri mungkin sehari mungkin kami berkomunikasi sangat intens gitu ya sampai hari ini gitu. Saya terus laporkan perkembangannya kepada Pak Yusri terkait dengan hal ini, dan kami juga manajemen di kantor pusat juga dengan OJK di kantor pusat. Alhamdulillah Pak Yusri, terima kasih. Sore hari tadi OJK juga sudah mengeluarkan press release ya, yang mudah-mudahan semakin menenangkan masyarakat terkait dengan isu-isu yang berkembang. Ya Pak, mudah-mudahan segera pulih kembali Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa menikmati semua fasilitas dan pelayanan BSI kembali. Siap, makasih. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada satu pertanyaan dari luar narasumber, mungkin dari Pak Kadin, dari perwakilan Kadin, ya. Ada statement atau pertanyaan, kami minta kepada boleh Pak Ramli ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin malam ini yang saya lihat adalah semua masyarakat ekonomi syariah. Yang diundang pun adalah semua asosiasi dan lembaga keuangan syariah. Tapi malam ini saya diundang Kadin. Maka nanti ke depan bisa juga Kadin ini menjadi Kadin syariah. Gitu ya. Pak Wisnu seperti itu Pak. Amin. Ya, memang seperti itu memang, ya kan. Kapan kita deklarasi nanti kasih tahu Pak. Artinya begini Pak. Kami berprinsip bahwa dunia usaha, perbankan dan pemerintah satu. Kalau ini semua sudah terjadi, itu kemiskinan di Aceh nggak ada lagi Pak. Saya yakin itu Pak. Tetapi kalau memang pemerintah sendiri jalan sendiri, perbankan jalan sendiri, pengusaha juga dunia usaha jalan sendiri, tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena yang membuka lapangan kerja adalah pengusaha. Tanpa bantuan perbankan, kami pengusaha juga nggak bisa jalan, Pak. Mungkin bapak-bapak semua, saya pertama sekali mohon maaf. Mungkin yang selama ini yang kritik daripada Bank BSI adalah Kadin. Itu harus diakui. Dan juga Bank Aceh. Bukan kami anti syariah, tidak, Pak. Tapi kalau bukan dunia usaha yang mengkritik, yang lain siapa sih yang berani? Nggak ada yang berani, Pak. Apakah bisa dari BSI sendiri yang kritik? Nggak boleh, dipecat dia tuh. Tetapi inilah, alhamdulillah, apresiasi yang cukup tinggi Pak Yusri dan Pak Wisnu. 2 tahun BSI luar biasa. Ini luar biasa, Pak. Makanya ke depan inilah, kalau ada kritik dari Kadin, itu Pak, itu merupakan masukan karena kami sayang kepada BSI. Itu aja sebenarnya. Nggak ada yang lain, Pak. Kami terus bekerja. Apakah kami nggak memikirkan kemiskinan? Kami yang berpikir sekarang, Pak. Kami sekarang hari Senin kita juga MOU dengan Singapura, masuk investasi juga semua. Tetapi inilah Pak, kadang-kadang di Aceh ini, apakah ada sempurna nggak sempurna Pak? Begitu kami datangkan investor dari luar, mereka tanya juga apa sih syariah itu? Maka harapan kami dari Kadin bahwa mohon bantuan dari bapak-bapak semualah. Artinya kita membangun Aceh ini bersama Pak. Ini yang penting Pak. Bukan kami dari dunia usaha, apa tugas kami? Bagaimana kita membuka lapangan kerja sebesar-besarnya supaya tidak ada pengangguran terus di Aceh. Kemiskinan di Sumatera nomor 1,
Di Indonesia nomor 4 Pak. Inflasi di atas rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional. Kenapa miskin? Tapi sampaikan oleh Pak Yusri, sejuk hati kita tadi. Apa yang sampaikan Pak Wisnu? Sejuk hati kami. Artinya apa? Mari bersama membangun itu Pak. Iya, betul. Saya luar biasa, selalu berdiskusi dengan Pak Wisnu, berdiskusi dengan Pak Yusri. Betul Pak? Kolaborasi Pak. Luar biasa. Makanya dalam hal ini jangan segan-segan. Dan kami mohon juga kepada Bang Aceh, ada direktur mungkin malam ini nggak datang, mohonlah ke Kadin lah Pak. Kita bicara bagaimana dengan ini. Tolong sampaikan Pak. Jangan takut kepada kami Pak. Jangan takut Pak. Pak Wisnu setiap saat ke Kadin, nggak pernah takut. Kami kritik luar biasa Pak. Sampai kemarin di media sosial LKS itu harus direvisi, gitu Pak. Harus direvisi Pak. Begitu kami kritik, Pak Wisnu nggak bisa tidur malam Pak. Nggak bisa tidur Pak. Betul. Sampaikan Pak. Kayak begitu Pak Wisnu ya. Karena apa? Ada keinginan yang paling besar. Aceh harus maju. Ekonomi Aceh harus bagus ke depan. Ini penting Pak. Maka marilah kita bersama Pak. Malam ini saya pertama sekali kepada Pak Aminullah. Terima kasih banyak sudah diundang Kadin malam ini. Mungkin ke depan ini adalah Kadin Syariah. Begitu Pak. Alhamdulillah lah Pak. Ini Pak Profesor nih dengar nih. Nanti bisa dia ini Kadin Aceh sudah jadi Kadin Syariah gitu. Tapi itulah artinya Pak. Artinya walaupun kami kritik, tapi hati nurani kami adalah syariah Pak. Percaya Pak. Amin, amin. Inilah yang penting sekali. Mungkin ini bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Apresiasi yang cukup tinggi kepada Pak Wisnu dan juga Pak Yusri, ya kan? Kami selalu dalam berdiskusi bagaimana. Hanya satu bagi kami, Aceh harus maju. Kemiskinan harus kita turunkan. Ini adalah penting sekali, Pak. Pengangguran, coba Bapak bayangkan berapa banyak USK, berapa banyak UIN, mahasiswa setiap mana Pak. Tapi itulah tugas kita bersama. Tugas pengusaha, tugas dunia usaha, membuka lapangan kerja mereka. Ini penting. Tapi satu, dukungan pemerintah dan juga dukungan perbankan ini sangat dibutuhkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan Pak Yusri ingin menanggapi. Saya dengan Kadin ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Ramli, saya ini butuh betul kritikan-kritikan oleh beliau ini bersama dengan Kadin. Contohnya apa? Pada saat konvensional itu berangkat dari Aceh itu ada beberapa transaksi bank garanti yang belum terfasilitasi oleh bank syariah. Transaksinya luar biasa ternyata setelah kita mendapatkan informasi. Untuk transaksi rokok saja waktu itu kita bicarakan itu 1,5 triliun per hari. Kan luar biasa itu. Dan transaksi itu begitu nggak dipegang oleh Aceh, dipegang oleh Medan. Itu saya pikir itu luar biasa. Harus cepat kita. Makanya kita ketemu sama MPU, kita ketemu sama beberapa tokoh dan alhamdulillah goal produk itu. Satu. Yang kedua kemudian masyarakat pengusaha dan termasuk ekspor itu minta bagaimana proses LC itu bisa ada di sini. Kita ngomong sama Pak Wisnu, kita ngomong sama teman-teman di oke, bisa kita dapatkan fasilitas itu goal fasilitas itu. Nah, saya pikir ini kritik seperti ini jangan dianggap sebagai lawan, tapi oke, menantang kita nih. Wah, ternyata butuh ini masyarakat kita. Pak Ramli terus mengkritik, Pak. Kalau tadi dengan Bang Aceh belum ketemu, minggu depan kita ketemu di kantor OJK. Nah, kan gitu dia kan. Tolong sampaikan sama Pak Dirut, kita ketemu sama Kadin dan beberapa pengusaha di kantor OJK aja. Kopi di OJK paling enak, Pak. Tapi kan, harus ada saksi dari MES, Pak. Oh, cocok. Ya, Pak Abi. Oh ya, baik. Ada dari Ketua PWI, boleh Pak Nasir, mungkin sedikit. Ini sepertinya makin malam makin seru ya. Tapi sebentar Pak Nasir, saya mau sedikit menanggapi dari Kadin tadi. Memang Pak, kalau kritik membangun itu makin banyak kritik makin sayang. Saya sepakat. Karena saya lihat istri saya di rumah banyak kali kritik ke saya. Cerewet Pak. Berarti artinya makin sayang Pak ya. Oke, silakan Pak Nasir. Baik. Jika, makasih. Terima kasih untuk aktivis keuangan, pengusaha. Ini Pak Ramli ya. Makasih. Saya teringat Pak Ramli itu pernah duduk sama saya, sama Pak Yusri di PWI, kita membedah Bank Aceh waktu itu. Luar biasa. Malam ini ekonomi syariah versus kemiskinan di Aceh. Saya pikir sebuah yang harus kita apresiasi yang luar biasa kepada masyarakat ekonomi syariah.
banyak penilaian sudah yang disampaikan, baik dipaparkan langsung oleh Ketua Umumnya tadi Pak Aminullah maupun tanggapan-tanggapan. Terkait dengan kegaduhan yang melanda BSI sejak seminggu terakhir, mungkin saya bisa minta pendapat nanti dari Pak Wisnu sedikit, bagaimana alur berita yang menyerang setelah BSI berusaha diserang ya. Jadi ketika hari kedua kalau nggak salah waktu itu, hari kedua serangan ini terjadi, kita sempat duduk dengan OJK Pak Yusri ya, di OJK langsung. Saya teringat satu statement beliau hari itu, semua bisa terjadi gangguan sistem seperti ini. Itu kalau saya nggak salah kutip Pak Yusri ya, gangguan sistem yang dialami oleh BSI bisa terjadi kepada siapa saja. Cuman jangan diseret kemana-mana ya Pak Yusri ya, jangan diseret kemana-mana. Itu menarik statement beliau. Atas nama Ketua PWI, atas nama kawan-kawan wartawan, memang banyak serangan yang ditujukan ketika BSI sedang musibah. Kami ikut mengkritik, jangan diartikan sebagai serangan juga. Artinya saya berharap seperti itu Pak Yusri ya, seperti amanah Pak Yusri tadi, jadikan itu sebagai energi, vitamin untuk mendongkrak lebih baik lagi kinerja BSI, meningkatkan kapasitas, termasuk kapasitas sistem. Saya pikir sedikit mungkin tanggapan dari Pak Yusri atau Pak Wisnu. Dalam seminggu terakhir ini saya nggak tahu, minta pendapat siapa nanti, Pak Wisnu atau Pak Yusri ini. Warna pemberitaan yang ditampilkan oleh kami ini, para wartawan dalam menyikapi kasus BSI, bagaimana? Apakah terlalu interest, terlalu menekankan kepentingan individualistis, atau bagaimana? Atau masih berjalan di atas garis yang kita harapkan? Seperti itu, untuk introspeksi kami juga Pak Yusri ya. Mungkin itu bisa dinilai dari luar. Kami juga ingin dikritisi. Pak Yusri, Pak Wisnu, terserah kepada Anda berdua siapa yang akan menanggapi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Ini wartawan senior ya, Karni Ilyasnya Aceh sebenarnya ya. Ya, ditanggapi oleh Pak Yusri ya. Baik, terima kasih Bang Nasir. Saya panggil Bang aja lah ya, karena kita paling sering ketemu dengan beliau. Kopi pahit, kopi manis, kopi susu, dan kopi encer pun sudah kita rasa. Jadi gini Bang Nasir, kalau tadi kita mengkritik itu kita anggap sebagai sebuah energi, kalau boleh saya juga ingin mengkritik Bang. Enaknya berita itu didasari pada data. Oh, itu asik gitu. Kalau berdasarkan data, siapapun kemudian tidak bisa, kalau ada mispersepsi terhadap data itu sedikit missnya itu. Tapi kalau berbicara itu atas dasar menurut saya itu besar missnya. Saya lihat ada beberapa podcast, ada beberapa pemberitaan yang tidak didasari data sehingga informasinya menjadi keliru. Contohnya kemarin ada sebuah podcast mengatakan bahwa itu BSI itu tidak bisa itu belum bank devisa. Lah saya bilang ini kan BSI bank devisa. Satu. Yang kedua, itu BSI bank-bank syariah sini nggak ada yang melakukan prinsip syariah, itu tidak sama mengadop yang konvensional. Lah saya bilang kan di situ ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Di situ profesor-profesor loh. Lalu di atasnya ada DSN, fatwa-fatwa itu semua ada. Artinya apa Bang? Kalau kita berbicara sesuatu yang tidak kita sepakati atau kita tidak disari pada data dan keilmuan, itu bias. Efek bias itu apa? Menjadi diskusi yang kemudian makin hancur. Itulah yang terjadi sekarang. Coba ditarik kemana-mana sekarang kasus BSI ini, ditarik kemana-mana. Yang saya khawatirkan dari awal itu adalah menjadi rembetannya ke kanun. Padahal kan sebuah hal yang beda. Sama seperti pada saat dulu dibahas bahwa bank syariah di Aceh itu ternyata sama aja dengan konvensional. Saya sebagai OJK, kami sebagai OJK, yuk kita bedah di mananya yang sama. Lalu kita lihat, oh ternyata ketemu simpulnya Pak, ternyata di bank syariah mahal. Ternyata simpulnya di situ. Lah saya bilang kalau mahal bukan syariahnya yang salah, tapi dana pihak ketiga yang diperoleh oleh syariah itu relatif lebih sulit, lebih susah dapat di Aceh sehingga dibawa dari luar. Beli dari luar kan mahal Pak. Nah sekarang bisa enggak lewat media kita push
masyarakat atau kita push pengusaha kita, ayo dong jangan di satu bank saja, tapi boleh dong ke bank ini sedikit, bank ini sedikit, bank ini, sehingga merata mereka, sehingga tidak ada alasan untuk saya meminta Bank Mega Syariah, BTPN Syariah, meminta kepada teman asuransi segala macam, ayo tingkatkan ekspansi, saya nak mau tumbuh kalian cuma 6%, tapi 10% dana atau sudah masuk dana pemerintah, enak saya ngomong. Tapi pada saat sekarang saya ngomong, kalian kok cuma tumbuh 6%, 7%, Pak, kami nggak ada dana di sini. Mereka harus ngambil dari luar, mahal Pak. Nah pada saat mahal mereka jual, lalu dikaitkan, nah kan syariah memang mahal, memang kan syariahnya. Nah jadi itu Pak, kalau kita berbicara data itu lebih enak, biasanya lebih kecil, dan kami OJK sangat suka untuk berbagi itu, walaupun kami tidak boleh mengekspos secara individual, tapi secara itu siap 24 jam. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Pak Yusri, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kita tidak bisa terlalu panjang karena waktu yang mengharuskan kita menyudahi talk show hari ini. Saya yakin sebenarnya kalau ini ada part-part selanjutnya ya akan lebih menarik dan spesifik. Dan mungkin juga saya perkenalkan di sini juga ada Pak Said Mulyadi, Wakil Bupati Pidijaya. Selamat datang juga Pak. Dan juga ada Dr. Tar dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selamat datang dan terima kasih sudah standby sampai akhir, dan semoga hasil pertemuan kita hari ini dapat rekom yang baik, dapat hasil yang baik. Karena saya awali dengan sebuah narasi, maka juga saya akhiri dengan sebuah narasi. Keuangan syariah menjadi harga mati untuk memberantas kemiskinan di negeri ini, agar Aceh jaya kembali seperti sejarah lama dalam buku berjudul Perdagangan Aceh Turki, di mana Aceh menjadi panutan diri. Kekayaan yang dahulu sirna entah kemana, kini hanya menjadi cerita lama. Cerita baru adalah berlomba-lomba mencari sensasi dunia. Jika ada nyamuk dalam tenda, maka nyamuknya yang dipilah, jangan dibakar tenda yang tak bersalah. Jika ada sistem yang terkendala, sistemnya yang diperbaiki, bukan malah kanun syariahnya yang dicaci. Ibarat dalam rumah tangga, kendala itu adalah hal yang biasa, tinggal bagaimana kita menyikapi dengan dewasa. Untuk nanggroh kita tercinta, pilihannya hanya ada dua, ikuti sunnah Rasul atau berkah tidak pernah ada. Di akhir cerita hanya ada satu kata, ekonomi syariah tetap eksis dan berjaya. Saya Jika Setiadi mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.